Asal-usul dan manfaat buah ciplukan atau kesnet. Anda tahu buah sesnet atau ciplukan? Ternyata bisa jadi obat alami berbagai penyakit. Buah itu memiliki manfaat dan khasiat menakjubkan. Dulu buah sesnet atau ciplukan hanya dibiarkan saja, namun kini mulai diburu. Tak berlebihan karena harganya selangit. Di Brunei sebijinya bisa dihargai Rp 10.000. Sementara di kota besar di Jakarta sekilonya mencapai Rp 500.000. Di Indonesia ciplukan ini bisa dijumpai di banyak daerah. Tanaman ini tumbuh liar di lahan kosong, pekarangan rumah, atau tempat lain yang tanahnya tidak becek, baik di dataran rendah maupun tinggi. Di Bali dikenal dengan ciciplukan, sedangkan di Madura dikenal dengan nyor-nyoran. Lain lagi di Jawa Barat, sesenetan, di Jawa Tengah, ceplukan, dan masih banyak lagi nama daerah lainnya. Terna semusim yang tingginya hanya 10-80 cm ini bukan tanaman asli Indonesia. Tanaman ini berasal dari Amerika tropika. Telah didatangkan oleh orang Spanyol pada zaman penjajahan abad 17, ketika orang VOC masih merajalela bersaing dengan orang Spanyol dan Portugis menjajah bangsa kita. Diduga yang berkenalan pertama kali dengan tanaman bawaan ini ialah orang Maluku, yang menyebutnya daun boba, dan Minahasa, yang menyebutnya leyetokan, karena merekalah yang pertama kali dilanda penjajah Spanyol dari Filipina. Dari Maluku, ada yang kemudian mengenalkannya ke Jakarta, dari Jakarta baru diperkenalkan ke Sumatera Timur yang kemudian tumbuh merajalela sebagai gulma di ladang kering, kebun buah-buahan, di antara semak belukar, dan tepi jalan. Bersama dengan itu dimasukkan pula sebagai tanaman hias Physalis peruviana dari daerah pegunungan Peru. Berbeda dengan jenis angulata dan minima, ceplukan Peru ini berupa terna menahun yang bisa hidup lebih dari satu musim. Lah mudah dibedakan dari jenis yang lain karena bunganya mencolok sekali lebih besar, dengan bintik-bintik coklat tua. Karena besarnya inilah ia di daerah Parahyangan disebut sesnet badak, dan sesnet gunung, karena hanya mau tumbuh di pegunungan. Oleh orang Belanda pegunungan zaman dulu, buah itu selain dimakan segar juga dijadikan selai yang enak untuk mengisi roti bakar. Physalis peruviana kemudian ada yang dibawa oleh orang Belanda VOC ke Eropa, tapi tidak diakui sebagai ceplukan Peru, melainkan Caapse cruisbes atau cape gooseberry. Mereka mengira bahwa tanaman ini hidup asli di Tanjung Harapan, di Afrika Selatan, tempat mereka mendirikan benteng persinggahan dan pelabuhan istirahat bagi kapal kayu mereka yang hendak mengisi bahan makanan dan air tawar, guna perjalanan berikutnya. Sampai sekarang jenis peruviana ini masih terkenal sebagai cape gooseberry. Dengan nama ini, buah asam manis itu kini juga jadi favorit orang Amerika. Tapi mereka sendiri mampu menghasilkannya sebagai tanaman hortikultura rakyat di negeri mereka sendiri. Sebagai herba menahun, tanaman dari suku terung-terungan Solanaceae ini tumbuh tegak, bercabang cukup banyak, yang berambut pendek. Kalau tumbuhnya terlalu subur, sering cabangnya tidak mampu menahan beban daun dan buahnya yang bergelantungan banyak sekali, sampai mudah patah. Bunganya yang muncul di ketiak daun berwarna putih kekuning-kuningan. Dari bunga ini kemudian tumbuh buah yang bentuknya mirip lentera, menggantung dengan warna hijau muda. Apa yang tampak dari luar itu sebenarnya hanya kulit buah yang agak transparan, di dalamnya mula-mula masih berongga, tapi kemudian terisi oleh bulatan buah yang sebenarnya, berupa beri, buah buni. Buah dalam kulit ini bisa dimakan, kalau kulitnya sudah menguning layu. Mula-mula terasa agak getir, tapi kalau memang sudah masak akan terasa manis agak keasam-asaman. Enak juga, tapi kalau dimakan terlalu banyak, bisa menyebabkan orang yang bersangkutan mabuk. Dalam buku Plantes Medicinalis karangan dua pakar botani Prancis, dikisahkan bahwa ceplukan sudah dikenal oleh orang Romawi zaman kejayaan mereka menjajah bangsa-bangsa timur. Dalam pertempuran di Iran Selatan. Seperti yang dialami para prajurit Romawi di pertempuran Iran dulu. Khasiat dan manfaat ceplukan-ceplukan dapat dimanfaatkan sebagai antihiperglikemi, antibakteri, antivirus, imunostimulan dan imunosupresan, imunomodulator, antiinflamasi, antioksidan, analgesik, dan sitotoksik. Juga sebagai peluru air seni, diuretik, menetralkan racun, meredakan batuk, mengaktifkan fungsi kelenjar-kelenjar tubuh dan antitumor. Khasiat tanaman herbal ceplukan sebagai obat tradisional untuk mengobati berbagai macam penyakit seperti diabetes mellitus. Ambil pohon ceplukan yang sudah berbuah, cabut sampai akarnya, cuci bersih, layukan, setelah layu rebus dengan 3 gelas air hingga airnya tinggal 1 gelas, saring dan diminum 1 eks sehari. Sakit paru-paru, batuk rejan, pertusis, bronkitis, radang saluran napas, gondongan, paroritis, pembengkakan buah pelir, orchitis. Ambillah pohon ceplukan lengkap dari pohon, buah, daun, batang dan akarnya, cuci bersih, rebus dengan 3-5 gelas air hingga mendidih, saring, minum 3 eks sehari 1 gelas setiap kali minum.
Ayan, ambil 8-10 butir buah ciplukan yang sudah masak. Dimakan setiap hari secara rutin. Borok, ambil 1 genggam daun ciplukan tambah 2 sendok makan air kapur sirih, tumbuk sampai halus, kemudian tempelkan pada bagian yang sakit. Bisul, ambil daun ciplukan sebanyak setengah genggam dicuci bersih lalu digiling halus. Tempelkan pada bisul, lalu dibalut. Diganti 2 kali sehari. Influenza dan sakit tenggorokan. Tumbuhan ciplukan, semua bagian, yang sudah dipotong-potong seukuran 3-4 cm dijemur, lalu dibungkus agar tidak lembab lagi. Kemudian ambil kira-kira sebanyak 9-15 gram direbus, airnya diminum. Lakukan sebanyak 3 kali sehari, atau sesuai kebutuhan dan atau petunjuk resep.